Mengenang setahun yang lalu, kala itu mimpiku dan mimpimu masih menyatu. Kala hari turun senja, kau bersandar di bahuku, dan kita nikmati surya. 16. Bisa. Halo guys, kembali lagi di channel apa? Lapor Enggak dong, belakangnya harus ada warga. fotografinya gitu. Misalkan Dharma fotografi. Dharma bokeh. Iya, Boleh gak sih? boleh. Bikin apa? Dharma F14 gitu. Iya. Dharma Bokelisius. Bokeh. Bokelisius. Kalau nggak foto walk. Cih gitu. Foto walk si paling kerja. si paling kerja. Udah mulai nih jilidnya. Udah. Lu akun lu apa namanya? Fotodidak. Foto ads. Kirain fotodidak. Enggak, foto ads. Kan ada tuh ya, fotodidak. Kan kalian tuh misalkan Dharma foto ads gitu. Kalau dulu Devian Arts, tahu nggak? Devian Arts ya. Cuma dulu. Jadi sekarang tuh kayak balik lagi ke dulu ya. Si paling seniman. Iya, ada belakangnya fotografi. Iya, bisa. Belakangnya motret gitu. Itu menurut lo? Jangan gitu dong, itu hak orang cuy. Iya nggak apa-apa, Nggak apa-apa sih nggak apa-apa. Cuma kalau gue, iya lu tahu, lu mau ngenalin fotografer, lu mau ngenalin jasa lu, cuman lu, ya udah sih, kenapa harus itu gitu? Menurut lu kayak gimana? Iya menurut gue mah, misalkan nama depannya Joni. Joni Photo Walk, atau misalkan Joni Visual Walk, atau Joni Motret. Iya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Cuman nggak tahu ya kalau misalnya gue, lu lihat deh fotografer yang udah terkenal. Misalkan siapa? Misalnya Annie Leibovitz. Dia pernah nggak pakai Annie Leibovitz photo walk bokeh licious? Nggak ada cuy. Bener nggak? Siapa lagi? Annie Leibovitz. Adam Ansel. Iya, Adam. Terus enggak, yang itu kan segmented banget tuh taunya. Oh ya, yang komersil ya, yang komersil sih. Annie Leibovitz juga komersil. Iya, komersil, cuma yang paling general orang tahu Darwis Triadi deh. Masih ada. Dia Darwis Triadi fotografi. Masih ada ya? Masih ada kan? Iya, masih ada. Tapi kan brand fotografinya itu dipakai buat school, tambahin school. Oh iya, itu buat school. Tapi Darwis Triadi secara personal nggak ada. Di Instagramnya nggak ada. Cuma nama tok dia doang. Anton Ismail. Nah, siapa lagi? Terus ini deh, yang BA-nya Nikon tuh cewek siapa? Martha Suherman. Enggak kan? Yang gede-gede ada cuy. Tapi bisa jadi dia zaman dulu. Namanya juga. Iya sih. Misalkan Martha Suherman fotografi dulunya gitu. Iya. Bisa sih. Cuman kayaknya orang udah lupa, ada brandnya kan sekarang udah langsung plak nama gitu. Terus zaman dulu belum ada medsos. Iya. Kecuali lu bikin Tarzan foto. Tapi kan foto ada belakangnya. Iya, dia kan studio. Fokusnya ke situ. Tinggal lu giringnya mau kemana nih brandnya. Bener gak sih? Iya benar. Ntar lu. Lu juga nggak tahu misalkan zaman dulu Annie Leibovitz kecil, pas baru awal-awal belajar ada fotografi. Misalkan nih Annie Leibovitz photo walks. Bisa juga sih. Iya kan? Bisa. Iya. Atau nggak visual wars kayak gitu kan? Langkah visual itu teman kita Pak. Itu teman kita, saya kenal itu orangnya. Saya kenal banget. Dan jadi pembahasan kita nih yang pertama, nama
Apa? Nama Istilahnya? belakang. Bukan. Nama medsos bukan penjual sih namanya. Udah. Nama medsos buat komersil lo. Nama, gua. Iya, enggak yang kita bahas nih tadi berarti. Oh iya, itu. Iya. Heeh. Iya. Yang kita bahas itu. Nah, kalau gua kayak gua nih, nama gua aja udah. Iya sama. Iya. Enggak, lu bukan nama lu. Apa? Nama gua. Nama anak lu kali ya? Nama anak gua. Nama anak gua buat jadi nama studio. Gue juga mikir nama akun gue Nora sih. Apa? Lihat foto kamu. Iya, nggak apa-apa sih. Lihat foto kamu. Ini gue pengen bikin dipaksa mata. Cuman aduh nanti bercampur. Kan idealisme sama ini harus dipisahin. Dipisahin. Gitu. Soalnya kita bercampur. Tapi kan kalau kata gue nih ya, kalau lo mau main komersil apapun itu ya udah. Gabungin aja. Orang taunya lu fotografer, ya udah. Tapi gue motret juga baru kemarin baru motret lagi. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Orang baru belajar hari ini juga dibilang motret. Udah jadi bilang ngaku fotografer kok. Lu lihat aja portfolio gue. Tahun jebot semua. Gue belum lihat sih. Gue belum lihat. Anjir, pendek banget. Tuh. Terus apa? Tapi itu commonly yang biasa orang ngelakuin pas baru awal belajar motret. Nah, pas baru awal belajar motret. Saya ingat tuh hal norak apa yang pernah lu lakuin. Apa? Misalkan, so gagal foto di profil lu, fotografer banget gitu, motretnya sampai gini. Pakai kuda-kuda gitu. Iya. Atau yang di depan kaca begini megang kamera. Wah itu keren si ini tuh. Siapa? Gue jadi lupa semua. Siapa? Vivian Maier, iya. Tapi kan dia keren. Tapi dia keren. Dia udah punya nama. Iya, udah punya nama. Tapi kan jadinya orang ngikutin. Nah, buat ingetin nih, Pak Scene 3-nya kita bahas kenapa hal yang kita tadinya norak ketika dilakuin orang atau artis ya, yang udah punya nama, itu nggak jadi norak. Itu boleh tuh kita bahas. Misalnya? Ya tadi, misalkan kayak kita foto di kayak gitu, kata ih norak. Iya. Tapi ketika Vivian Maier motret, itu diikutin banyak orang. Iya. Kenapa? Itu bisa jadi bahasan tuh, Pak. Konspirasi itu, Pak. Karena psikologis. Iya. Orang ya? Iya, itu peran intelijen, Pak. Coba kita kalau peran intelijen. Intelijen apa? Kasih taunya. Intelijen gimana? Nih, Vivian Maier orang mana? CIA. Ya kan kita nggak tahu. Oh iya sih. Intel kan nggak ada yang tahu, Pak. Makanya itu. Lu aja nggak tahu. Konspirasi tuh. Kalau kita agent KGB gitu ya, KGB. Man in Black kita ini. Lihat aja baju hitam. Gitu, kacamata hitam. Baik lagi tuh. Kulit hitam. Apa? Iya, hal apa yang paling norak menurut lu, seinget lu? Apa? Foto begini sih, Pak. Nih, tutup lensa nih. Kita begini. Tuh, gaya. Kan zaman dulu gitu tuh. Oh, kalau gua begini, Jangan. Tapi itu juga masih pakai F3 noranya, Pak. Iya, di era lo F3 tuh udah ketinggalan, Wak. Kalau sekarang nih tren. Iya. Era kita kan era F3 bisa dibuka kan? Bisa dibuka, iya. Kalanya. Kayak, enak motret low angle. Iya, kayak Hasselblad gitu, anjay. F3 H plus. H plus, iya. Iya. Udah kayak medium format motretnya. Medium format, iya. Pakai slide nggak? Enggak, pakai film. Tapi lu nyobain sandwich nggak? Sandwich. Kamar gelap belum? Kan kalau di F3 tuh cekrek, lu bisa main gitu kan? Bisa, kayak multi exposure gitu. Cuman nggak mainin dulu. Sandwich, dulu namanya sandwich. Dulu foto sandwich. Asiknya BW dulu. Nyuci. Pakai Ilford ya? Ilford. Sekarang udah lupa kan? Iya. Tapi gue masih punya tuh Ilford tuh. Kertasnya. Enak bikin kamar gelap nih. Ini kamar udah gelap sih, Pak. Alatnya pada ini lampu dimati juga gelap kita. Ya udah balik lagi. Ya udah, siapa lagi?
Apaan lagi? Kan Terus? tadi ngomongin soal brand. Oh, enggak. Lu ngalamin nggak dulu nih zaman itu kan kayak transformasi dari analog ke digital ya. Lagi hype-hype-nya banget tuh Photoshop gitu. Itu seneng banget kayak misalkan motret saturasinya kenceng. Kalau enggak depannya BW, belakangnya warna gitu. Terus ditambah-tambahin apa? Jinglenya dikencengin gitu kalau awan. Ada petirnya. Iya. Sempet gak? Sempet ngalamin. Kalau dulu gue paling sering karena gue ribet banget kayak motret slow speed, ya udah pakai motion blur Photoshop. Dulu kan belum ada. Photoshop udah ada motion blur. Dari dulu udah ada blur. Oh, motion blur ya. Iya, udah ada. Terus kalau lensa lu kurang bokeh nih, lu nggak punya f1.2 terus 1.4 terus ya udah diblurin aja, terus double layer, blurin satu, terus kita hapus pelan-pelan. Oh iya. Tapi nggak jarang. Iya. Kalau gue dulu gitu, apalagi kalau foto kawinan kan, jangan dulu gitu. Apalagi pas transisi ke digital tuh kan, ngeditnya tuh udah mulai kayak yang ya udah minimalis, yang kotak. Minim layer. Iya gitu. Tapi ingat tuh dulu tuh. Nora lagi ngelakuin ya? Pak, nyewa lensa. Pernah nggak lu? Papi langganan ya. Tuh, Best ya. Legend tuh Papi, ya. Istimewa. Sekarang pun masih ada deh. Masih ada. Wah, gue waktu kapan pagi-pagi ketemu di Kose kan? Nggak usah nyebut merek lah. Oh iya. Itu kan nama gua, Pak. Iya, ada Papi. Iya. Ngobrol sama dia kan. Masih sehat loh Papi kok Papi. Iya. Papi. Dulu kalau ke situ kayak dari mana? Iya kan. Terus lu pernah ngutang nggak? Nyebut UKM kagak. Gue pernah ngutang gua. Enggak. Nyebut UKM udah kagak di ini yang KTP tuh. Iya. Dari siapa? Awal ya kan? Iya. Udah. Dari situ. Papi nyewa. Itu kalau udah weddingan, Pak. Backdrop gitu-gitu. Cuman kalau nyuci nyetak nggak di situ gua. Mana? Lu di mana? Fotoku. Member kampus. Ichiban. Gitu. Oh, Papi the best dah. Beli film expired juga di situ ya? Film gue belum pernah, gue cuma nyewa doang. Kalau nggak pasar baru. Gitu kalau. Siapa lagi nih? Apaan lagi? Job motret lu pertama dibayar berapa sih? Dulu mah Anhar kan? Sama Anhar Liski. Anhar Lisius ya. Lisius. Lupa. Dibayar berapa? Oh, dulu motret tuh hitungannya jauh ya. Kayak waktu itu gue cerita ke Rajab mana gitu, prewed. Wedding di rumah gitu kan seharian ya. Gope zaman itu gede kayak. Tahun berapa? Ya 2008-an lah. 2008 hitungannya. Seceng kali sekarang ya? Seceng kali. Gope. Ya buat mahasiswa lumayan sih, kan roll film berapa ada? 12. Udah pakai digital, cuy. Oh, udah pakai digital ya? Pakai digital. 350D sama D80 tuh. Iya sih. Iya. Normal sih dulu. Gope tuh udah lumayan lah ya. Lumayan. Terus itu sih. Udah album? Udah. Murah sih. Ke album ngasih ke temen gua yang edit sama. Iya, kan nyetak aja tuh udah dulu pegoan kan sama album tuh. Gope juga kan masalah. Gope juga. Ya, nombok dong lu. Oh, dibayar Gope. Itu remis. Tapi nggak tahu waktu itu jauh gitu naik motor enak-enak aja. Iya sih. Iya. Nah, kebutuhan juga belum banyak. Ya, kebutuhan belum banyak. Terus masih belajar, nge-explore. Benar. Tapi kalau dihitung-hitung dengan harga segitu ya. Tapi iya dengan harga segitu. Dengan harga segitu tuh orang akan kenal kita murah atau komersil atau maksudnya gimana ya? Bukan murah sih jatuhnya. Ya, jadi orang punya mindset waktu itu gue segitu loh. Iya. Gitu. Terus misalkan temennya dia ngerekomendasi temennya. Nyari ada ini nggak fotografer.
Kemarin soalnya gue lihat harganya misalkan 2.000, terus yang tadi tuh misalkan kagak, gue kemarin cuma 1 juta. Jadi menyamaratakan. Nah, itu Tuh. Gak enaknya tuh situ tuh sebenarnya, Pak. Terus dulu itu setelah job itu ya, kayaknya dulu gue nggak tahu karena belum ada medsos atau literasi orang nggak banyak tentang fotografi ya, tentang alat gitu. Karena sekarang kan di medsos lu sering lihat kayak spill gear gitu. Terus orang yang nggak ngerti foto pun bisa ngeliat misalkan gini. Kayaknya dulu motret apa aja nggak ada yang satu nanya gear lu apa, request gear gitu, nggak ada kayaknya. Cuma lihat contoh fotonya dong sebelumnya. Nggak ada loh dulu request gear atau lihat gearnya dong apaan. Iya, tapi gue dulu sempat ngerasain waktu zaman film ngerintis foto wedding. Itu dia nanya, kan gue pernah ngikut, bukan ngikut sih, di Taman Mini kan banyak tuh yang tiap anjungan kan dikasih slot buat tempat weddingan gitu kan. Spot dah. Nah, kebetulan gue kenal beberapa fotografer di situ. Gue bilang sama dia, bang, gue mau belajar. Oh yaudah, ntar mau wedding. Nah, dia cuma nekenin, lu pakainya Kodak ya? Emang kenapa, bang? Jenis film. Oh, tapi masih make sense lah. Iya, dia nggak nanya kamera lu apa, dia nggak kemarin. Yang penting dia nanya, kamera lu udah autofocus kan? Katanya udah. Itu mau jenisnya Pentax, Olympus, terus Canon, Nikon atau apa enggak. Yang penting dia nanya, pakai Kodak ya. Jadi biar si cetakannya enak. Tukang cetaknya. Oh, yang nyetak bukan lu? Bukan. Kan dia punya tukang langganan cetak tuh, gitu kan. Dia kayak udah punya inian sendirilah mesinnya tuh, si printernya. Berarti kalau dia mintanya misalkan Kodak nih, berarti dia udah tahu karakter film itu. Udah. Iya kan? Kata dia Kodak kalau ketimpa flash, warnanya itu masih enak. Masih dapet. Misalnya kata dia, ya kalau gelap, masalah under fotonya, lu di adjust naikin, masih enak tuh ketolong di skin tone-nya. Dodging gitu ya? Iya, zaman dulu kan gitu. Kalau pakai Fuji katanya, enaknya di outdoor. Kalau lu buat prewed baru lu pakai Fuji, karena outdooran kan. Gitu. Outdoor pakai film, terus tahu-tahu lu motret ke dalam gini. Ingat nggak dulu nge-push 2 stop gitu? Iya. Granny mana kan? Belum kalau lensa lu blau. Nah, terus kalau lo mau ngelempar ke yang biasanya nge-request nih, minimal apa Nikon, Vietnam atau Sony berapa gitu. Sebenarnya dia ngerti gak sih? Kenapa nge-requestnya itu Nikon? Nah, ini yang atau dia udah ngerti ke hasilnya mau dibikin mood kayak gimana gitu? Iya. Nah, kalau gue ngobrol sama anak-anak wedding nih, teman-teman gue yang wedding, dia bilang kalau Sony emang JPEG-nya jelek pertama. Sony. Terus RAW-nya enaknya itu buat processing, buat enak tuh. Jadi dia mau ngejust luas lah ya. Iya, maksudnya warnanya lah. Terus dia juga punya settingan. Dia udah punya settingan preset misalnya kan. Oh, warnanya gue mau dibikin. Nah, itu ini gue. Tapi kan maksud gue ya, walaupun gue nggak tahu ya kalau misalnya lu ngomongin kamera, ya udah pasti kamera kan teknologinya ya udah itu gitu. Tapi kalau lu ngomongin warna, tesnya, tes gambar kan moodnya, ya emang si warna ngebangun mood. Tapi kan kalau lu bisa maksimalin dari gambar lu, enggak sih? Itu gitu. Dari cahayanya lu bisa ngitung. Sekarang gitu deh, seberapa penting orang zaman sekarang ya pakai light meter. Itu apa pakai light meter? Treat orang tuh handheld apa zaman dulu buat film tuh? Iya, light meter. Iya, light meter. Dulu sering lihat kan kita. Iya. Senior kita. Iya. Gua waktu dulu sempet belajarin light meter tuh sama dosen gua kan. Nih di studio nih.
lampu ini kita ngukur rim lightnya berapa, cetek. Iya, Ini berapa, iya, ini rim berapa. lightnya. Upload rate-nya semua berapa, cetek. Kalau Ngukur. ngukur, terus kita rata-rata aja kan. Rata-rata Rata-rata. kan. Sama sebenarnya kayak kenapa di komen itu banyak yang bilang kalau digital udah nggak perlu. Karena di digital kan ada spot metering. Betul. Cuman lebih akurat handheld nggak sih? Atau sama? Kalau di era itu mungkin, tapi sekarang kayaknya masih sama, Wak. Masih sama? Masih sama, karena balik lagi kan, fotografi sebenarnya kan hukum fisika, triangulasi itu kan, Ya. kan. Nah, lu mesti ngitung nih cahaya jatuh dari sini nih, misalnya dia dapatnya 5,6 Segitiga. per 200 kan, Ya. lu di bagian bawah lu dapatnya 3,5 atau per 100 kan mesti lu bagi dua, tengahnya berapa. Ya. Nah, sedangkan di light meter kan udah ada, tinggal nyesuaiin light meter di kamera. Ada tuh ada average apa? Iya. Iya benar. Jadi kan kalau ya mungkin kalau di digital sekarang kebantunya ada histogram. Ya Instagram. Ya lu bisa ngeliat di histogram, oh Highlight size mana? Kiri lu maksudnya atasnya masih tinggi nih Shadownya tuh. Highlights. Itu sih. Ngebantu sih. Ngebantu. Cuman yang nggak kebantu tuh sampai sekarang tuh harganya cuy. Harganya. Harga jual fotografer. Harga jual jasa fotografer. Ini gue banting setir aja di YouTube. Iya sih. Gila lu. Ya. Cuman kadang-kadang gue juga 25.000. Iya, 25.000, 15.000. 15.000. Ya foto itulah ya pokoknya ya. Iya. Paham dah. Satu foto 20.000. Gue nggak masih masuk logika sih. Yes. Yeah. Terus alatnya canggih-canggih lagi. Parah. Canggih loh. Parah. Gue ngebandingin sama foto tembak yang kayak ada di Ragunan, terus ada di foto tembak tuh maksudnya? Kalau lu masuk Ragunan nih kan, gue pernah tuh datang nih sama keluarga gue kan. Baru pintu masuk, lu di foto nih, jepret. Itu digital tuh? Digital, dia udah digital. Terus udah gitu, ya udah masuk. Nah pas pulang, gue keluar kan pintunya situ lagi kan. Keluar, dia udah ngapalin muka kita nih. Tawarin. Pak, nebus nggak fotonya? Mas, nebus fotonya nih. Ini ada fotonya. Fotonya tuh bagus loh. Ya, gue lagi ngendong anak gue aja. Lagi mata gue kemana, ya kan? Pokoknya nggak pose lah. Posenya ya begitulah, foto candid kan. Terus candid dan emang apa adanya. Terus gue, berapa nih mas? Dia nawarin, cepet 3, cepet 2. Berarti satu foto gocap. Ya kan? Terus udah gitu, kita tawar tuh, udah gocap 2 deh. 25 berarti ya? 25. Udah. Iya, karena gue tahu HPP-nya. Dia kan nyetak 5R. Oh 5R? 5R. Gitu. 5R apa 4R gitu postcard. Udah, kan murah dia nyetaknya. 25.000, dia udah balik modal. Udah 100% itu sebenarnya. Kok 100%? 100% dong, nyetak segitu kan 800 perak sampai 1.000 per lembar. Berarti kan fotografer yang nggak nyetak? Iya, karena dia frame-nya nggak banyak. Nggak, maksud gua fotografer yang di jalan tuh, misalkan CFD gitu. Misalkan 25.000 nggak pakai nyetak. Dia nggak pakai nyetak, tapi gearnya canggih-canggih. Nah kalau yang di Ragunan gitu-gitu? Biasa aja pak. DSLR, flashnya pun pakai flash body. Iya. Dan bukan yang full frame, bukan yang wow, tapi hasilnya oke, tajam. Ini ya gitulah hasilnya. Ya flash body lah. Iya, flash body. Itu. Tapi lu ngerasa nggak? Lu kan masih bergelut di industri fotografi ya. Nah, terus ada orang motret kayak tadi. Lu tawar. Nah, gimana kalau lu di posisi dia? Kan sama-sama tuh lu berdua fotografer. Cuman posisinya kemarin lu lagi jadi wisatawan aja. Iya. Kenapa lu nggak kepikiran, profesinya sama kayak gua nih?
Gue nggak usah tawar, gue tahu rasanya. Ayo lu. Gue tahu, Nah. karena gue gini Jun, gue dulu belajar foto juga waktu zaman gue kuliah, gue nggak punya duit, gue ke Ragunan. Oh sempat kayak gitu. Sempet, gue bilang sama abang-abang sono, bang, saya boleh nggak foto di sini? Saya ngepost, ini nggak punya duit nih buat kuliah. Ya udah bang, sini. Kalau ini diajarin, nih nyataknya ntar di sini ya. Cuman lapak lu di sebelah sana, pintu sana. Ditentuin. Iya, Hmm. gitu. Pintu sana ya. Nih udah ada berapa orang gitu. Itu. Bayar nggak tapi? Enggak, Lapak? enggak. Gue nyobain dari 100 foto yang ketebus 10 atau 5 gitu. Satu fotonya berapa? Dulu gue masih harga satu fotonya 15